誰だわ。 Halo guys, selamat datang lagi di channel ini bersama gue, Reborn. Buat yang baru gabung, jangan lupa dibantu like dan di subscribe ya. Pada video kali ini, kami akan kembali menjelaskan dan juga menceritakan mengenai kelanjutan cerita dari manga baku hantam Tokyo Revengers, yaitu chapter 259. Banyak sekali hal menarik yang terjadi dalam satu chapter sekaligus. Mulai dari kelas balik atau flashback, mengenai apa saja yang dilakukan oleh Mitsuya dan Taiju selama 1 minggu ke belakang, dan kenapa Taiju bisa datang terlambat ke dalam medan tempur ini, sampai dengan bangkitnya kekuatan dari sang tanker nomor 1 di dalam geng Toman generasi kedua. Namun sebelum mulai, kami mau disclaimer dulu ya. Karena kali ini kami kembali menggunakan versi scan berbayar bahasa Jepangnya, maka semua dialog yang ada di dalam video ini 100% kami terjemahkan sendiri dengan menggunakan Google Scan atau Google Translate. Jadi mungkin ada beberapa kata-kata yang sedikit berbeda dengan versi bajakannya. Namun tenang saja, meskipun begitu, secara garis besar makna dan artinya tidak akan jauh berbeda. Oleh karena itu, tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung kita mulai aja pembahasannya. Tokyo Revengers chapter 259 berjudul Like Something Demoniac, atau jika kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, artinya adalah menyerupai demon atau memiliki kekuatan seperti iblis. Kami yakin tanpa perlu dijelaskan, kalian semua pasti udah paham kepada siapakah judul ini ditujukan. Pada awal chapter, kita pun kembali dikejutkan dengan sebuah scene yang membahas mengenai kilas balik dari Mitsuya dan juga Taiju Shiba. Di mana pada momen ini, terlihat sosok dari Mitsuya yang sedang pergi ke pantai bersama Taiju Shiba dengan tujuan untuk membicarakan sesuatu hal yang menurutnya sangat penting. Tanpa basa-basi, Mitsuya pun dengan cepat langsung berkata kepada Taiju bahwa dalam waktu beberapa hari lagi, Takemichi dan geng Toman generasi kedua akan bertarung melawan Maki dan geng Kanto Manji miliknya. Di antara semua orang yang ada di dalam Toman, saat ini hanya Mitsuya sajalah satu-satunya orang yang sadar bahwa pertempuran kali ini akan menjadi pertempuran yang sangat sulit, bahkan mustahil untuk dimenangkan. Mengingat banyak sekali berandalan kuat yang harus dihadapi oleh Hanagaki Takemichi sebelum pada akhirnya bisa bertarung 1 lawan 1 dengan Sano Manjiro. Oleh karena itu, pada kesempatan ini Mitsuya pun meminta kepada Taiju untuk mau meminjamkan kekuatannya dan bergabung ke dalam geng Toman generasi kedua. Mendengar semua perkataan itu, ternyata Taiju pun sama sekali tidak terkejut. Dengan wajah seriusnya, Taiju pun langsung bertanya kepada Mitsuya, "Hah, keuntungan apa yang aku dapatkan jika aku membantu kalian?" Sambil tersenyum, Mitsuya pun merespon, "Tidak ada, kau tidak akan mendapatkan keuntungan apa-apa dalam pertempuran kali ini. Tapi, ada satu hal yang mungkin akan membuatmu sangat tertarik. Apakah kau tidak ingin melihat secara langsung momen di mana Takemichi berhasil mengalahkan Sano Manjiro dalam duel 1 lawan 1? Entah kenapa setelah mendengar semua kalimat Mitsuya barusan, tiba-tiba saja ekspresi dari Taiju kembali berubah. Kali ini Taiju justru terlihat sangat bersemangat. Dan tanpa banyak bertanya lagi, Taiju pun langsung mengiyakan ajakan dari Mitsuya untuk membantunya dan bergabung ke dalam geng Toman generasi kedua. Pada panel selanjutnya, Taiju pun berkata, "Haha, aku sudah tidak sabar. Apakah Takemichi akan memenuhi semua ekspektasiku?" Menarik banget ya. Ternyata bukan hanya kita saja sebagai pembaca yang ingin melihat Mikey berhasil dikalahkan oleh Hanagaki Takemichi. Ternyata Taiju pun sama. Ketika sadar bahwa hanya Takemichi sajalah yang bisa mengalahkan Mikey, maka Taiju pun tidak membutuhkan alasan lain lagi untuk bergabung ke dalam geng Toman generasi kedua. Scene pun kembali berpindah menuju medan tempur, di mana pada panel ini terlihat Taiju Shiba yang berdiri dengan gagah tepat di hadapan Takemichi, yang kebetulan pada saat itu masih terlihat bersedih dan juga belum dapat menerima kematian dari salah satu sahabatnya, yaitu Kakucho. Pada panel ini, Taiji pun dengan tegas langsung berteriak kepada semua orang yang ada di medan tempur, "Aku adalah Taiju Shiba, Kapten Divisi ke-6 dari geng Toman generasi kedua." Tidak hanya sampai di situ. Pada akhir kalimatnya, Taiju pun kembali mengucapkan sebuah kata-kata mutiara yang sangat menyentuh. Dengan sangat emosional dan juga penuh keyakinan, Taiju pun berkata kepada Takemichi, "Ketua, walaupun kita hanya pernah bertarung sebanyak 1 kali, namun ada satu hal yang ingin aku katakan kepadamu. Jika ada yang mampu mengalahkan Mikey, maka orang itu adalah dirimu. Atau, saat ini hanya kau sajalah satu-satunya orang yang mampu mengalahkan Mikey." Wow, menarik banget bukan? Tentu saja semua kalimat yang diucapkan oleh Taiju itu bukanlah sekedar ucapan omong kosong saja.
Karena faktanya, Taiju sendiri sudah pernah merasakan seberapa hebat kekuatan asli dari Takemichi ketika dirinya sudah memutuskan untuk bertarung dengan serius. Mendengar semua perkataan Taiju tersebut, semua orang yang ada di medan tempur ini pun seketika terkejut. Tidak ada satupun dari mereka yang menyangka bahwa orang segila dan sebrutal Taiju mau mendengarkan perintah dari Takemichi, serta mau berjuang demi Takemichi. Bahkan Maiki, Hanma, Wakasa dan juga Benkei pun sampai menghentikan pertempuran mereka sejenak setelah mendengar deklarasi perang yang diucapkan oleh Taiju Shiba. Berbeda dengan yang lainnya, di momen ini hanya Mitsui saja yang terlihat tersenyum bahagia karena sahabatnya akhirnya datang tepat waktu ketika sedang dibutuhkan. Sementara itu, pada sisi lain panel manga ini, terlihat juga kondisi terbaru dari Harucho Sanzu. Menariknya, walaupun pada chapter sebelumnya tubuh dari Sanzu sudah dihantam menggunakan motor dalam kecepatan penuh, namun nyatanya hal tersebut tidak sampai membuat Sanzu terbunuh. Setelah sempat pingsan sebentar, dia pun akhirnya mampu mendapatkan kesadarannya kembali dan mencoba untuk menggeser atau mengangkat motor besar itu dari tubuhnya. Momen pun kembali berpindah. Pada halaman selanjutnya nampak Taiju yang menyampaikan rencananya kepada Takemichi bahwa mulai dari sini, tidak peduli apapun yang terjadi, dirinya akan membukakan jalan bagi Takemichi supaya Takemichi bisa cepat sampai ke tempat di mana Sano Manjiro berada. Setelah mendengar semua ucapan dari Taiju, semangat dan juga jiwa berandalan Takemichi pun kembali membara. Tanpa banyak basa-basi, Takemichi pun seketika langsung bangkit dan bersiap untuk melanjutkan pertempurannya satu kali lagi. Pada panel ini terlihat Taiju sang berandalan paling brutal dan juga Takemichi sang tanker terkuat Toman yang berlari berdampingan menuju medan tempur serta siap untuk mengajar belasan bahkan puluhan anggota geng Katomanji yang pada saat itu mencoba menghalangi jalan mereka. Jelas sekali pada momen ini nampak Taiju yang semakin bersemangat. Dia pun dengan sigap langsung menabrak semua lawannya sambil berteriak dengan sangat keras sekali. Hurra! Tidak hanya sampai di situ saja kegilaannya. Pada panel selanjutnya kita pun kembali diperlihatkan perubahan ekspresi dari Taiju Shiba yang nampak sangat menikmati jalannya pertempuran terakhir kali ini. Dengan cepat satu persatu anggota geng Katomanji pun langsung dihajar hingga tumbang dan tidak mampu bangkit kembali. Takemichi yang melihat ini dari belakang pun nampak sangat bahagia sekali. Dia bersyukur karena orang sekuat Taiju kali ini justru ada di pihaknya. Begitu pula dengan Kokonoi dan juga Inoue, di mana pada momen ini mereka berdua berkata bahwa ketika di dalam pertempuran, maka Taiju benar-benar terlihat seperti demon atau seperti iblis. Sedangkan hal sebaliknya kembali terlihat dari raut wajah Hakai. Di antara semua orang yang ada di medan tempur ini, Hakailah satu-satunya orang yang paling tidak percaya bahwa kakaknya adalah anggota geng Toman generasi kedua. Pada panel ini Hakai pun sampai berkata, "Hah? Apa aku tidak salah lihat? Mana mungkin Taiju mau membantu orang lain seperti ini?" Mendengar semua pertanyaan Hakai tersebut, Mitsuya pun langsung merespon. Taiju sudah berubah setelah bertarung dengan Takemichi. Karena berkat Takemichi, Taiju pun akhirnya menyadari bahwa ikatan di dalam keluarga adalah segalanya. Atau sederhananya, Taiju sudah berubah setelah Takemichi berhasil menyelamatkan keluarganya. Scene pun kembali berpindah. Setelah beberapa saat berlalu, Taiju pun akhirnya berhasil mengalahkan sebagian besar anggota geng Katomanji dan membukakan jalan bagi Takemichi. Namun sayangnya di tengah ketegangan ini, tiba-tiba saja muncul dua orang sosok misterius tepat di hadapan Taiju Shiba. Ada yang bisa tebak siapa mereka? Yap, benar banget. Siapa lagi kalau bukan pasangan legendaris dari geng Black Dragons generasi pertama, yaitu Arashi Keizo dan juga Wakasa Imoushi. Di momen ini mereka berdua pun langsung mencoba menghentikan langkah dari Taiju Shiba. Di momen ini mereka berdua pun berkata kepada Taiju bahwa mereka tidak akan membiarkan siapapun melewatinya, serta tidak ada satupun yang boleh datang menghampiri Sano Manjiro. Mendengar semua perkataan Wakasa dan juga Benkei, Taiju pun seketika menjadi semakin emosi. Pada panel ini dengan cepat Taiju pun langsung berkata kepada mereka berdua, "Hah, ternyata generasi pertama hanya berisikan sekumpulan orang tua seperti kalian. Apa kau pikir kalian berdua bisa mengalahkanku?" Di saat yang bersamaan Benkei pun kembali menjawabnya, "Hah, semangat saja tidak akan membuatmu memenangkan pertarungan ini anak muda." Hingga pada penghujung chapter 259 ini, pertempuran besar selanjutnya pun akhirnya ditentukan, yaitu duel 2 lawan 1 antara Taiju Shiba melawan Wakasa dan juga Benkei.
Atau dalam terjemahan bahasa Jepangnya tertulis sebagai berikut, yaitu duel antara sang iblis terkuat melawan duet legendaris dari geng Black Dragons generasi pertama. Menarik banget bukan? Sayangnya chapter 259 harus berakhir sampai di sini dengan ending yang sangat menggantung. Tepat ketika pertarungan besar sesungguhnya baru saja akan dimulai. Banyak sekali yang menarik yang bisa kita diskusikan bersama. Salah satunya adalah tentang bagaimana nasib dari Harucho Sanzu. Karena jelas sekali bahwa Sanzu masih belum mati dan juga masih belum menyerah. Kami yakin Sanzu pasti akan bangkit satu kali lagi untuk mengacaukan semua masa depan. Daripada pertarungan antara Taiju dan juga Benkei, jujur kami pun jauh lebih khawatir dengan rencana apalagi yang telah disiapkan oleh Harucho Sanzu dan juga Sujihanma. Mengingat pertempuran kali ini sudah hampir mencapai puncaknya. Oleh karena itu nantikan terus ya semua pembahasannya pada video selanjutnya. Terima kasih banyak yang sudah simak video ini sampai habis ya. Sampai jumpa lagi di pembahasan selanjutnya. Salam berkuantam. Yare, yare da wa.